Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ketemu kembali dengan saya, Utami Diasa Fitri, masih dalam mata kuliah metode statistika, dan kita masih membahas mengenai statistika dasar. Kali ini saya akan membahas mengenai skewness dan kurtosis. Apa itu skewness? Skewness adalah mengukur arah dan kemiringan suatu kurva. Ya. Jadi apakah dia akan menjulur ke kiri, menjulur ke kanan, atau dia simetrik, maka kita bisa mengukur dalam bentuk kuantitatif yang disebut dengan skewness. Ya. Formula dari skewness adalah kita sebut dengan G1 adalah momen ketiga dibagi dengan momen kedua dipangkatkan 3/2. Atau apa itu momen ketiga? Momen ketiga merupakan deviasi yang dipangkatkan 3, sementara momen kedua adalah deviasi yang dipangkatkan 2. Nah, ini biasanya kita gunakan untuk menghitung ragam. Untuk momen deviasi pangkatkan 3 atau merupakan momen yang ketiga, di sini nilainya bisa negatif dan bisa positif, sehingga nanti apakah dia skewness positif atau skewness negatif tergantung dari hasil dari pangkat 3 tersebut. Nah, formulasi dari skewness sampel itu adalah G1 sama dengan akar dari N kali N-1 dibagi N2 dikalikan dengan G1-nya. Nah, sebagian besar data kita adalah merupakan data sampel, sehingga kita selalu berhitung dengan G1. Formula di Excel adalah skewness sampel. Bagaimana cara kita menginterpretasikan dari skewness adalah jika G1 itu kurang dari -1 dan G1 lebih besar dari 1, maka sebaran sangat menjulur. Anda perhatikan bentuk sebarannya itu mempunyai ekor yang sangat panjang sekali. Ya. Namun jika G1-nya adalah antara -1 sampai -setengah, ya, atau dari setengah sampai dengan 1, maka sebarannya agak menjulur. Anda perhatikan sebarannya adalah dia tidak simetrik, tapi dia ekornya juga tidak terlalu panjang. Makanya jika seperti ini, maka dikatakan sebarannya agak menjulur. Ya. Jika nilai G1 itu antara -setengah sampai setengah, maka sebarannya dilihat adalah mendekati simetrik. Ya. Anda bisa perhatikan data contoh kita mengenai serial, ya, data mengenai serial. Kita lihat bahwa datanya bentuknya seperti ini, dan skewness-nya adalah -0,16569. Nah, karena antara setengah sampai setengah, kita lihat memang datanya cenderung simetrik. Ya. Walaupun sebenarnya kalau ini dihilangkan, dia akan cenderung menjulur ke kiri. Tapi untuk sementara, karena nilainya adalah berada dalam selang -setengah sampai setengah, maka kita bisa katakan sebarannya adalah cenderung simetrik. Baik, kita akan lanjutkan mengenai kurtosis. Apa itu kurtosis? Jika datanya simetrik, yaitu mengukur seberapa tinggi dan tajam puncak pusatnya relatif terhadap sebaran normal. Ya, kita ukur dari momen keempat yang merupakan deviasi yang dipangkatkan 4. Kemudian kita membutuhkan juga M2 di mana deviasi adalah pangkatkan 2. Formula dari kurtosis kita sebut dengan A4 adalah momen keempat dibagi dengan momen kedua dikuadratkan. Namun, kita juga bisa menghitung eksis kurtosis, di mana eksis kurtosis itu kita sebut dengan G2, yaitu A4 dikurangi 3. Suatu sebaran simetrik mempunyai nilai A4 sama dengan 3, dan nilai G2 sama dengan 0. Sampel eksis kurtosis G2 itu sama dengan diformulasikan seperti ini. N-1 dikalikan N-2 kalikan N-3, kemudian dikalikan N+1 dibagi G2 plus 6. Excel menggunakan sampel eksis kurtosis. Jadi interpretasinya adalah menggunakan sampel eksis kurtosis. Ya. Nah, bagaimana hubungan ya antara bentuk sebaran dengan kurtosis? Ya. Sebaran normal dikatakan mempunyai 4 sama dengan 3 dan ekses kurtosisnya sama dengan 0. Sebaran yang mempunyai nilai kurtosis mendekati 3 dan ekses kurtosisnya mendekati 0, maka disebut dengan mesokortik. Ya. Kemudian suatu sebaran yang mempunyai kurtosisnya kurang dari 3 dan kemudian ekses kurtosisnya kurang dari 0 disebut dengan platykurtik.
Nah, bentuk platypurtic itu dibandingkan dengan sebaran normal, puncaknya lebih rendah dan lebar, serta ekornya lebih pendek dan tipis. Ya. Nah, suatu sebaran dengan kurtosisnya lebih dari 3 dan eksis kurtosisnya lebih dari 0 disebut dengan liptokurtik. Dibandingkan dengan sebaran normal, puncaknya lebih tinggi dan ramping, serta ekornya lebih panjang dan gemuk. Ya. Nah, itu adalah keterangan mengenai skewness dan kurtosis. Untuk mengukur seberapa besar kemiringan dari distribusi Anda, kemudian jika distribusi Anda simetrik, gitu ya, bagaimana bentuk sebarannya, apakah mesokurtik, platykurtik, atau liptokurtik. Demikian penjelasan saya mengenai skewness dan kurtosis. Semoga menambah pemahaman Anda. Sampai ketemu di video berikutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.